Kalau sudah begitu kan nggak apa-apa, itu keputusan di kalian. Saya cuma ngasih tahu saja gitu, bukan mencampuri urusan pribadi. Enggak. Setiap kita punya urusan pribadi masing-masing, setiap kita, dan itu ranah yang privasi, nggak boleh kita campuri. Tapi parah. Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, dan lain-lain. Semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Kali ini saya akan membahas konteksnya bukan tentang cuci mobil, bukan tentang servis salon mobil, bukan tentang aksesoris, kafe, dan lain-lain, bukan. Tapi sosialisasi tentang karyawan. Saya nggak tahu kenapa, ini tadi terpikirkan gitu untuk membahas konteks ini, karena dari fakta lapangan saya temukan desas-desus, dan saya temukan bahwa ada beberapa kru karyawan yang diindikasikan begitu. Ya, ini nanti saya bahas supaya apa ya? Ini supaya menjadi pembelajaran. Jadi gini, poin yang utamanya adalah ketika saya memberikan informasi melalui video seperti ini, sifatnya sebenarnya bukan untuk melarang. Jadi nggak ada larangan di Embos ini. Memang dari dulu sampai sekarang, dari mulai Embos berdiri sampai sekarang ini, Embos ini ya tempatnya anak-anak itu kadang ketemu jodohnya gitu loh. Dari kebanyakan memang dari Jawa, Lampung, terus Jawa, Lampung, Jawa gitu. Ada seperti itu banyak sekali, dan memang banyak sekali gitu di Embos ini. Jadi bukan ada larangan, kamu nggak boleh ya menikah di sini. Menikah itu bukan dilarang. Kapanpun dan dimanapun kalian menikah itu hal yang biasa, dan itu urusan kalian. Jadi Embos ini sebenarnya tidak pernah melarang atau menyuruh kalian itu menikah gitu, karena tidak ada imbasnya secara langsung ke Embos, secara langsung ya, tapi dampaknya nanti ada. Dampak secara langsung tidak ada, tapi nanti kalau kita tarik lagi itu akan berdampak ke Embos. Karena begini, kalau kita ngikutin ya, kalian menikah ketemu di Embos itu kan kira-kira misalnya kalian bekerja nih, contoh kasusnya yang ceweknya ini bekerja, si Ratna misalnya ini bekerja 2 tahun atau 1 tahun, kemudian si Panjul ini bekerja sudah 2 tahun begitu, ketemu di Embos gitu kan. Ini kalau sudah menikah, ini pasti kan nanti ketemu nih, mereka sudah keluar dari mes, mereka harus ngontrak, dan mereka ini yang si Ratnanya ini nanti bisa hamil loh, ya kan, begitu kan, logikanya kan begitu. Kalau sudah hamil, paling lama bekerja dia sudah 7 bulan lagi, dimanapun dia bekerja, di divisi apapun dia bekerjanya, di admin misalnya, ya paling lama 7 bulan. 7 bulan, setelah 7 bulan dia kan proses melahirkan itu dari proses 7 bulan sampai melahirkan itu bisa 6 bulan loh, dia harus berhenti kerja. Kalaupun mau balik lagi bisa, tapi kan ada proses 6 bulan. Nah, ini dampak yang harus dipikirkan Embos. Ketika ditinggal 6 bulan, kan nggak mungkin kosong tempat itu. Jadi tempat itu harus diisi orang lain gitu. Embos ini bukan perusahaan yang profesional yang ada nanti kita jamin jam sosteknya dan lain sebagainya, bukan. Ini sekedar cuci mobil saja gitu ya. Jadi kenapa Pak kok jadi begini urusannya? Apakah nanti ini dilarang? Jadi nggak boleh menikah dong? Enggak, boleh-boleh saja menikah. Cuman kan ini bentuknya sosialisasi dari apa yang saya sampaikan ini.
Ya, jadi nanti bisa dipakai untuk umum juga ini. Bisa kita jadikan pertimbangan bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita menikah itu matang atau belum pikiran kita itu loh. Itu yang pertama, dampak yang pertama. Jadi tidak ada larangan dan tidak ada instruksi dari embos untuk kalian tuh menikah. Kalaupun kalian jodoh kalian pacaran di embos, itu hal yang lumrah, itu biasa. Dan manajernya tidak melarang untuk itu gitu. Tidak dilarang kalian pacaran satu outlet, tidak. Dibebaskan bahkan 1 kali 3 kali 46 jam kalian dibebaskan untuk pacaran di embos. Ketemu, makan, mau apa silakan. Artinya artinya itu loh, mandi bareng tuh dalam artian anduknya disiapin sama si ceweknya, yang cowoknya itu sudah tinggal ini aja, anduk sudah wangi bersih, itu biasalah itu seperti itu. Tapi yang kedua, persoalannya seperti ini sekarang. Ini poin yang kedua yang harus saya sampaikan, dan ini menjadi sosialisasi juga. Ketika kalian menikah atau kita menikah, sudah siapkah kalian bahwa nanti akan ada perpisahan? Ini sudah diantisipasi belum? Kenapa Pak bisa bicara seperti itu? Kasusnya itu seperti ini. Setelah menikah punya anak, anaknya tidak ada yang ngurus nih di kampung. Mbahnya sudah repot atau mbahnya sudah meninggal dan lain-lain begitu. Nah kemudian si Ratna ini tadi, nama samaran lah kita bilang, si Ratna ini tadi harus di kampung. Nah si Panjul harus balik ke Jakarta menjadi teknisi poles. Ini kasusnya. Si Panjul harus ke Jakarta kan menjadi teknisi poles, melanjutkan kehidupan. Kehidupan apa dalam artian seperti ini? Kehidupan membangun ekonomi. Jadi gaji dari embos, gaji sebagai teknisi tadi untuk menghidupi keluarga. Kalau di embos kalian sudah mendapatkan bersih, kita sudah mendapatkan makan dan lain sebagainya. Si Panjul harus kirim uang bersihnya. Targetnya berapa? Targetnya aku kirim kamu uang untuk operasional anak-anak kita, bayar listrik di kampung dan lain-lain 1 juta sampai 1,5 juta sampai 2 juta ya. Oke. Kita sepakat ya, iya. Prakteknya itu berjalan 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun berjalan. Otomatis kan begini, tidak direkomendasikan juga kalian si Panjul ini pulang setiap bulan. Jadi pulang itu bisa diizinkan atau dianjurkan 3 bulan sekali lah pulang. Ya namanya orang merantau kan. Merantau kan tidak harus pulang setiap bulan. Kalau setiap bulan pulang, kalian pulang setiap bulan. Di bulan ke 3 aja kalian sudah buang waktu itu minimal 12 hari dalam 3 bulan. Kalau setiap bulan pulang. Karena setiap sekali pulang itu minimal 4 hari. Nah kalau 4 hari selama kerja 30 hari kalian ambil 4 hari terus itu belum hari libur yang ditetapkan dan lain-lain, ini kan habis waktunya untuk kalian. Makanya tidak direkomendasikan pulang tiap bulan. Jadi pulangnya itu 2 bulan atau 3 bulan sekali untuk menyambangi si Ratna tadi. Nah ini persoalannya. Kita kan masih muda nih. Si Panjul ini umurnya masih 23, si Ratnanya 20. Ini kan masih strong. Dalam artian hubungan suami istri juga masih oke gitu kan. Persoalannya ketika sudah dalam proses waktu 3 bulan ini, si Panjul ini kan di mes di Jakarta ini kan. Di embos ini di mes. Nah, sementara Ratna-Ratna yang lain dari kampung ini makin cantik-cantik. Di kafe-kafe ini, ada yang di kafe, ada yang di kasir baru, ini terus muncul terus. Jadi kecantikan anak-anak kafe kasir ini tidak akan pernah punah. Si Ratna ini mungkin dulu cantik-cantiknya embos lah pada masanya, mungkin seperti itu ya. Makanya si Panjul ini mengambil dia sebagai istri. Mesralah mereka berhubungan pacaran 1-2 tahun. Mesra mereka kan berhubungan, ya oke. Menikahlah mereka pada titik waktunya.
karena mungkin sesuatu hal yang dan lain sebagainya, mereka tidak dapat bersatu karena tuntutan ekonomi. Itu yang tidak dipikirkan. Dan itu yang selalu saya sosialisasikan. Sudah siapkah kalian ketika kalian menikah nanti kalian sudah siap Pak? Konsekuensinya saya sudah siap semua. Yang penting halal dulu deh Pak. Nah, ini masalahnya di sini. Nah, di sini masalahnya yang harus saya sosialisasikan. Kenapa? Karena si Panjul ini tiap makan ketemu sama Ratna yang baru. Nah, Ratna yang baru ini jelalah nih. Kebetulan jelalah ya, kebetulan bahasa Jawanya ya. Ini agak genit-genit dikit nih. Kalau lagi lewat gitu, aduh baunya wangi gitu. Nah, itu kebiasaan setiap hari ketemu. Ratna ini bukan cuma satu ya. Ada Ratna A, Ratna B, Ratna C, dan makin cantik-cantik. Ratna ini tidak berpikir, mereka ini tidak berpikir gak boleh ngerebut laki-laki orang, gak boleh ngerebut pacar orang, enggak. Wah, si Panjul itu ganteng juga ya. Nah, ini jadi persoalan. Persoalannya di Karwas seperti ini. Nah, ini impact, dampaknya di Karwas ada. Dampaknya di Karwas ada nanti. Si istri bisa komplain. Komplainnya ke siapa? Ya nomor M, Bos. Pak, ini kok begini Pak. Suami saya di situ kok begini si Panjul. Nah, karena kenapa? Si Ratna pernah tahu dan pernah hidup di kondisi di mes. Itu loh. Itu persoalannya seperti itu. Makanya ini sosialisasi sih, bentuknya sosialisasi. Karena saya menghendus bau-bau yang tidak sedap seperti itu. Ada ya anak-anak baru kafe kasir yang manis-manis, baru lulus SMA, aduh masih imut-imut, masih mening-mening gitu. Si Panjul ini sementara istrinya di kampung nih, melihat dia pas lagi makan, udah 3 bulan nih, udah nggak pulang nih 3 bulan, aduh sudah cenut-cenut gitu bahasanya. Bahasanya melihat si Ratna yang baru, anak-anak kafe yang baru dari kampung ini, yang baru keluar dari SMA, pindah kerja dari sana, kok bening banget. Pertama oke lah, enggak. Kedua, di hari ketiga, hari keempat, kan tiap hari ketemu seperti itu. Godain lah, godain juga nggak masalah sih, cuman godain doang. Nah kan gitu kan, godain nggak masalah sih, ini cuman godain kok, nggak dosa gitu. Godainnya ini belum berat kategorinya, nah besoknya udah berat nih. Kebetulan dapat uang tip gede nih si Panjul nih habis poles. Kok dari itu dapat bagian poles kok 150.000 satu orang. Bakso yuk. Nah, ini si Ratnanya respon nih, si Ratna yang baru kafe nih. Bakso yuk. Seriusan ini, Mas? Iya dong. Mau bakso apa kamu? Nah, ini si Ratna di kampung udah mulai nggak terpikirkan. Bukan nggak terpikirkan secara panjang ya, artinya terpikirkan ekonomi tetap jalan, cuman kan hari-harinya ini kan tidak selalu bersama. Ini loh yang jadi persoalan. Makanya nanti dampaknya ke Karwas juga nggak baik, ke kalian juga nggak baik, ke rumah tangga juga nggak baik. Saya mengamati dari sekian banyak kasus-kasus seperti ini, ada yang rumah tangganya bubar, saya melihat ada yang rumah tangga bubar dengan kondisi seperti ini. Istrinya di kampung. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bubar, sudah punya anak, bubar. Artinya ini bukan bentuk intimidasi atau kamu jangan begitu, enggak. Ini sosialisasi aja bagi kalian yang belum terlanjur ke zona ini, ke wilayah ini. Kalian harus berpikir dahulu. Jangan asal, Pak yang penting menikah deh. Kan malu Pak, aib nanti kalau saya hamil duluan. Yang penting menikah dulu, nanti resiko lah Pak. Ini yang harus digarisbawahi. Saya sebenarnya sudah mewanti-wanti. Satu lagi yang perlu dicatat adalah, ini bukan masuk ranah wilayah pribadi, bukan. Ini bentuk sosialisasi ke kalian. Semua keputusan kalian yang ambil. Semua keputusan kita yang menentukan. Kalau bentuk intimidasi atau intervensi untuk kalian tidak mengambil keputusan, enggak. Nyatanya kalian bisa menikah kapanpun, tidak dilarang dan tidak diinstruksikan. Kan ini hanya bentuk sosialisasi, bukan mencampuri urusan pribadi, bukan. Kalau misalnya tanggalnya sudah ditentukan, saya mau menikah dengan dia tanggal sekian, bulan sekian, ya itu kan
bukan bentuk intimidasi sebenarnya. Kalian bisa mengambil keputusan itu kapan saja. Saya sebagai orang yang sudah jauh lebih tahu ke depan nanti, ya anak-anak muda ini kan sebenarnya yang dipikirkan hanya oke dan oke. Jalan-jalan dan jalan. Menikah dan menikah. Tanpa dipikirkan dampaknya. Ke depan itu seperti apa. Kalau kita pikir analogikan begini. Kalau kalian tahu 2 meter ke depan, saya sudah tahu 10 meter ke depan. Nah, nggak salah kan saya yang sudah tahu 10 meter ini memberi tahu kalian yang baru 2 meter. Oh, nanti di 5 meter tuh kalian ketemu gronjalan le. Oh, nanti di 8 meter itu jurang loh. Kalian harus hati-hati. Itu bahaya itu jurang. Enggak, Pak. Saya tahu 2 meter ini jalannya mulus. Ya udah, kalau sudah begitu kan nggak apa-apa. Itu keputusan di kalian. Saya cuma ngasih tahu saja gitu. Bukan mencampuri urusan pribadi. Enggak. Setiap kita punya urusan pribadi masing-masing. Setiap kita. Dan itu ranah yang privasi, nggak boleh kita campuri. Tapi ketika ada dampak dan impact-nya ke Embos, ya saya harus berbicara. Karena channel ini tidak hanya membahas tentang bagaimana salon, bagaimana before after, bagaimana mencuci yang bersih. Enggak, semua dibahas di sini, termasuk kalian. Para teknisi yang mengganggu kasir-kasir baru yang cantik-cantik, yang manis-manis ini. Kalian harus ingat istri kalian di kampung. Kalian harus ingat anak-anak kalian yang masih lucu-lucunya di kampung. Ini yang harus diwaspadai. Karena apa? Si Ratna, anak-anak kafe yang baru ini nanti kalau ngerespon bakso sekali, udah dia minta bakso 2 kali. Dia minta bakso 3 kali. Kalau sudah bakso dan bakso, nonton tuh pertama pasti. Nonton bioskop. Kalau sudah nonton bioskop, dia minta traktir pulangnya makan bakso. Kemalaman, hujanan, nah itu yang susah nanti. Kalau sudah kehujanan kemalaman, si Panjul makin cinta, yang anak-anak kecil di kampung dilupakan. Udah pasti, pikiran kalian belum panjang. Umur-umur kalian itu masih 23, 24, masih ngeri, kenceng-kencengnya. Ini banyak terjadi seperti ini. Nah, disosialisasikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya kami sampaikan bahwa kita pikirkan ulang, kita analisa lagi, kita pelajari lagi. Pacaran kan boleh, gitu kan, tidak dilarang, tapi mbok yo dipikir dulu mau menikah itu, dipikir-pikir dulu gitu loh. Ini sosialisasi ya, gak bisa Pak, saya harus menikah tanggal sekian. Ya udah, mau gimana? Kalau sudah mau menikah, ya kan, gitu loh. Oke ya, ini konten paling jos. Selama saya bikin konten Embos ini paling mendidik dan ini paling menginspirasi. Kalian harus subscribe channel ini, terus kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Embos tempat yang tepat untuk mencari jodoh.